Selamat pagi, Bapak Ibu, Eyang Kung, Eyang Putri, dan seluruh saudaraku yang baik. Mari kita sambut pagi yang baru dengan rasa syukur. Dan kita akan menjalaninya bersama tangan Tuhan yang penuh perlindungan. Firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari 1 Samuel 10 ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudaraku, meremehkan orang lain lebih gampang daripada mempercayainya, terutama pada orang yang menjadi sasarannya dianggap kurang meyakinkan dari penampilan lahiriahnya. Kejadian demikian menimpa Saul. Samuel Nabi Allah menyatakan bahwa Allah telah memilih Saul sebagai raja pertama bangsa pilihan Allah itu. Berbarengan dengan itu, seluruh bangsa menyambut dengan sukacita atas pilihan Allah. Jadi, klop sudah Saul untuk menjadi raja pertama Israel. Tidak ada yang perlu diragukan dan dibantah lagi. Tapi itu bukan berarti Saul melangkah dengan mudah untuk menduduki kursi kekuasaannya. Ternyata ada juga yang ragu-ragu atas kemampuan Saul membawa Israel dalam menghadapi musuhnya. Rasa ragu dan bimbang ini muncul dari kalangan Dursila. Mereka berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?" Ucapan mereka tidak semata-mata menyaksikan kemampuan atau kompetensi Saul. Di dalam ucapan itu terkandung ada nada penghinaan. Saudaraku, siapakah orang Dursila itu? Mereka adalah orang yang punya karakter dan cara hidup yang sangat buruk. Mereka adalah orang-orang yang kejam, jahat, amoral, dan culas, yang tidak peduli akan hukum maupun orang lain. Bahkan lebih daripada itu, mereka adalah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Orang Dursila ragu dan menyaksikan kemampuan Saul. Sebenarnya, dengan itu sama saja para Dursila menyaksikan pilihan Allah. Diakui atau tidak, mereka tidak percaya pilihan Allah. Saat keberadaan dan kemampuan kita diremehkan, kiranya kita tidak kecil hati, melainkan terus berupaya agar segala kecakapan, kemampuan, dan talenta hadir serta dirasakan manfaatnya. Sebaiknya demikian. Saudaraku, kita pun kerap menemukan Yesus Sang Juru Selamat suka mendapat perlakuan peremehan. Saat ini tengah viral di mana seorang pendeta Kristen membuat gaduh di kalangan komunitas Kristen. Dalam video yang tersebar luas, pendeta tersebut tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Itu baru satu contoh. Dulu, semasa Yesus hadir di bumi,
ada saja yang menyaksikan bahwa dia bisa menyelamatkan manusia. Kita tahu salah satu penjahat yang disalibkan di samping Yesus, dia pun merendahkan Yesus selaku juru selamat kita dengan ucapan, "Orang lain kau selamatkan, selamatkanlah dirimu sendiri." Saudaraku, ucapan itu tidak cuma meragukan Yesus, bahkan menghina atau melecehkannya. Saudaraku, orang yang kelakuannya seperti itu selalu hadir di setiap zaman. Termasuk kita dapat temui para dursila di zaman modern ini. Meski demikian, di tengah opini dan komentar yang meragukan hingga penghinaan atas keberadaan Yesus, kiranya Anda dan saya, kita tidak membuat menjadi goyah. Kita tetap mengontrol emosi kita, karena ucapan dan perlakuan merendahkan memantik emosionalitas seseorang. Orang yang diremehkan bisa tersinggung berat. Kita tetap meyakini bahwa Yesus adalah penyelamat sejati kita. Dengan kecerdasan emosi kita, maka kita hadapi pihak yang meremehkan Tuhan Yesus atau meremehkan kita sendiri. Buat orang Kristen, tidak perlu kita harus melakukan tindakan anarkis, mengungkapkan kemarahan yang berlebihan. Kita punya cinta kasih, dan kekuatan cinta kasih yang tertanam pada diri kita perlu hadir justru di tengah situasi yang memusuhi dan merendahkan. Cinta kasih memampukan Anda dan saya tetap setegar batu karang. Dengan itulah kita memasuki hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami berhadapan dengan orang yang meremehkan keberadaan kami, hal itu kiranya tidak menyurutkan niat dan tekad kami membuat hal yang berkenan kepadamu dan sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari Minggu bersama Pendeta Emeritus Supriyanto. Tuhan memberkati.